sebelum adanya Pamsimas, mandi aja kami susah. Setelah adanya Pamsimas ini, kami sebagai warga Bondes mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan rasanya baru merasakan hidup di kemerdekaan. Dulunya kami waktu mandi sungai terasa hidup di tahun 1945. Masih tertindas karena air belum sampai ke rumah. Betul juga kata orang Papua, sekarang sumber air sudah dekat. Sudah sampai ke rumah, begitu buka keran langsung mandi. Selama ini kami, terutama kami di kampung ini pakai air hujan, nampung air minum, ya air bersih ya. Tapi kalau air hujan tidak ada, kami kesulitan untuk air di WC saja tidak ada. Kalau air hujan tidak ada air untuk air minum, angkut air di sungai. Sering sakit, demam, mencret, ya kami merasa senang lah ya kalau karena dengan adanya air ini ya. Rasa mimpi rasanya, Bu. Desa Semangat merupakan satu di antara desa yang terdapat di Kecamatan Entikong. Jumlah penduduknya mencapai 2.345 jiwa dengan luas wilayah 62,54 km persegi. Masyarakat Desa Semangat mayoritasnya menggunakan air sungai maupun air hujan untuk kehidupan sehari-hari. Dibutuhkan perjuangan lebih untuk mendapatkan air yang baik. Medan yang ekstrim dan licin sangat sulit dilalui menggunakan kendaraan. Pada tahun 2014, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas masuk ke Desa Semangat untuk memberikan bantuan, berupa pembangunan sarana air minum untuk mempermudah warga mendapatkan air, sehingga tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan air yang layak dan sehat. Ketika program Pamsimas masuk ke dusun kami mendapat kesulitan karena masyarakat pada sibuk bekerja baik di sawah maupun di ladang. Tetapi setelah diberi pemahaman oleh fasilitator, program ini berjalan dengan lancar. Dengan adanya program Pamsimas ini, masyarakat kami terbantu terutama dari penyediaan air minum, kemudian mandi, cuci kakus, kemudian juga cara buang air yang lebih baik gitu. Gotong royong dan semangat luar biasa ditunjukkan warga Desa Semangat setelah paham program ini memiliki tujuan yang baik, terutama untuk kesehatan anak-anak. Setelah proses panjang yang dilalui, kini para pejabat pemerintah pusat, daerah, dan desa bisa tersenyum bangga. Satu persatu warga desa sudah mulai berubah kualitas hidupnya, meskipun di wilayah perbatasan. Hidup keras di perbatasan dengan fasilitas minim memang bukan keinginan bocah-bocah kecil ini. Seolah tak punya pilihan, tumbuh dan berkembang di negeri tapal batas dengan kondisi sulit mendapatkan air minum aman dan sanitasi yang layak tetap dijalani. Hingga akhirnya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas hadir di Desa Semangat. Pemirsa, sekarang saya sudah sampai di Desa Semangat, tepatnya di depan Balai Desa yang biasa dijadikan tempat pertemuan antara masyarakat desa dan kepala desa. Kali ini saya akan berbicara dengan kepala desa mengenai program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas. Yuk, ikuti saya. Halo Pak, apa kabar? Kalau baik. Iya. Nah pemirsa, sekarang saya bersama dengan Bapak Paulus selaku Kepala Desa Semangat. Kita langsung ngobrol sama Bapak Paulus. Paulus, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Desa Semangat ini kan pada mulanya mungkin sedikit menolak atau tidak menerima dengan adanya program Pamsimas. Dikarenakan terbiasa dengan kebiasaan yang sudah lama terjadi atau karena adanya iuran atau biaya. Mungkin bisa cerita Pak seperti apa? Ya, terima kasih. Pertama awalnya Pamsimas ini memang masyarakat ini belum terlalu mengenal yang namanya Pamsimas ini. Jadi istilahnya sistemnya yang membedakan dari program yang lain. Karena Pamsimas ini dia lebih
mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan dan pembangunan itu sendiri. Dengan adanya musyawarah, masyarakat melihat, mendengar bahwa masyarakat ini diwajibkan untuk memberi kontribusi dalam hal inkes dan inken ini. Jadi inken ini kan berupa uang yang perlu disiapkan oleh masyarakat sebagai bentuk swadaya masyarakat itu dengan ketersediaan inken. Jadi inken ini barang atau natural atau tenaga. Ini yang perlu masyarakat siapkan supaya program Pamsimas ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan yang ditawarkan oleh pemerintah pusat. Salah satu syarat desa bisa mendapatkan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas adalah memiliki sumber air yang tidak jauh dari 5 km dari pemukiman. Desa Semangat kini telah memiliki intake yang berfungsi sebagai penangkap air baku yang berasal dari sumbernya. Perjalanan saya menuju intake atau bak penampungan yang dibuat untuk membendung air dari alam menuju rumah dengan pipanisasi berjarak sekitar 2 km saja dari pemukiman. Bangunan intake harus disesuaikan menurut konstruksi bangunan air dan pada umumnya memiliki konstruksi beton bertulang agar memiliki ketahanan yang baik terhadap kemungkinan hanyut oleh arus sungai. Baik, hari ini saya akan memfasilitasi pertemuan kita dan rangka kita membahas keterlanjutan atau pemeliharaan dari sarana air. Penduduk desa Semangat kini sudah bisa berbangga hati. Air mengalir dengan baik, sanitasi layak, bahkan hingga ke tingkat sekolah anak usia dini. Saya penasaran, air yang aman dan sanitasi yang layak seperti apa di sekolah pendidikan usia dini atau PAUD? Maaf, ini jalan nggak bisa dilalui sama mobil ya Pak? Iya, karena ini jalannya masih baru dimatangkan, baru dibangun. Jadi jalan ini nggak bisa dilewati oleh mobil untuk sementara ini. Oh gitu, kalau saya jadi mau ke atas ke arah PAUD itu naik apa jadi Pak? Oh, saya bisa antar ke motornya. Sama motor Bapak? Ya. Oh ya, ikut ya Pak. Makasih Pak. Lakukan seperti ini dan berputar, mudahkan caranya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, yang digoyang-goyang. Lakukan seperti ini dan berputar, mudahkan caranya. Hore! Hore! Halo Ibu, apa kabar? Baik. Iya. Ya, dari mana ini? Ibu, ini adik-adik atau anak-anak lagi ngapain ini Bu ya? Lagi main, lagi nyanyi-nyanyi sebelum mulai belajar. Oh gitu, jadi sebelum mulai belajar ada kumpul-kumpul dulu nyanyi seperti ini. Paling tidak nungguin semangatnya Bu ya? Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal semangat itu pasti kan yang namanya sekarang tuh pengen semangat hidup bersih. Nah, Ya, kalau di betul. sekolah ini gimana tentang air minumnya Bu dan sanitasinya? Air kami sudah lancar, sudah ada air
dari gunung, Dari gunung. air bersih. Di sekolah kami sudah ada air. Kami sebelum makan tetap cuci tangan. Oh, gitu. Sebelum mulai belajar Oh, cuci gitu. tangan. Setelah makan juga cuci tangan. Pokoknya kami harus ingin hidup bersih. Air bersih. Ya, boleh kita main ke dalam aja nggak, Bu? Boleh? Boleh? Kita mau ke dalam aja? Iya, dari Ayo, sini. ya, Ayo kita kita ke ke dalam, dalam cuci ayo. tangan. Ayo. Semuanya. Dari Enggak ditinggal kok, pokoknya semuanya ikut. Iya. PAUD yang baru selesai dibangun November 2017 ini juga mendapatkan aliran air dari program Pamsimas. Oleh sebab itu, penting memperkenalkan anak sejak dini cara mencuci tangan yang baik dan benar, yang merupakan salah satu pendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Bermain dan melihat langsung, rasa ingin tahu yang tinggi dari anak-anak kecil ini membuat saya tersenyum. Secara tidak sadar, mereka ikut terlibat dalam proses keberlangsungan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas di desanya. Sulitnya pada saat di sekolah sih memang mereka mengikuti apa yang kita ajarkan. Tapi nanti kalau udah sampai di rumah ya ikuti apa yang diajarkan sama orang tuanya dan keluarganya. Kalau bisa kita tidak hanya mengajarkan anak-anaknya juga, tapi menerapkan PHBS juga untuk di rumah-rumah, untuk di keluarganya juga gitu. Dengan adanya itu dari Pamsimas gitu kan, jadi kita tersedia air bersih dengan bagus gitu kan. Kalau dulu kan sering ke sungai atau apa gitu ya. Kalau sekarang kan udah karena adanya dari Pamsimas ini, jadi kita tersedia air bersihnya. Tingkat penyakit menurun seperti diare udah sangat jarang sekali ya. Untuk ISPA, batuk pilek juga kita udah berkurang, nggak seperti yang dulu gitu. Hai, aku senang di sekolah. Aku suka cuci tangan, jadi tanganku bersih. Aku senang di sekolah, karena sekolahku bersih. Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas terus-menerus dikembangkan agar pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan segera terwujud, khususnya kualitas hidup anak-anak di tapal batas yang juga merupakan generasi penerus bangsa. Sesuai dengan program nawacita Presiden Joko Widodo membangun dari pinggiran, segala aspek diperhatikan agar tepat sasaran, terutama bagi masyarakat di daerah perbatasan. Agar tepat guna, Pamsimas juga mengalirkan air yang aman dan sanitasi yang layak ke rumah-rumah warga. Tak lupa, efisiensi penggunaan pun tetap diingatkan kepada warga desa Semangat, meskipun air sudah mengalir deras ke rumah. Dan tak perlu bersusah payah lagi pergi ke sungai.